Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fahadihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'aniya jazilah wa namakib azizah lil arifir rabbani wal alimis samadani abil badali alladhi yatba'u tali wa yarji'u ilaihil ghali syaikh tariqatis samaniyah fil mantiqatil banjariyah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa sammaynaha Bughyatal Muhibbin. Wa nasallallahu al-karim al-mannan wa natawassalu bi niyatihi sayyidi waladi adnan ayaj'alana fahada imas sailan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadza ila akhiriz zaman wa yuballighuna biha ila fasihil jinan darin ni'mati wal imtinan amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit, namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samadani abil badali, yaitu yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqatis Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat murah pemurah lagi amat pemberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas, tempat segala nikmat dan kesenangan. Amin Allahumma amin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan dalam manaqib Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan barokah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat barokah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh itu adalah wajib menurut ijma', artinya menurut himpunan para ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
khoslatani laisa faqahuma syai'un minal khair husnuz zanni billah wa husnuz zanni bi ibadillah wa khoslatani laisa dunahuma syai'un minasy syarri su'uz zanni billah wa su'uz zanni bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya. Artinya dua perkara ini sudah yang terbaik, ya kan? Kada ada lagi yang baik daripada dua ini, yaitu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Nah, kita terkadang rajin, ya kan, buruk sangka kepada Allah. Misalnya contoh aja, ya kan, hari hujan terus, manggarutu juga hujan terus tadi, ya kan. Nah, padahal kada kehendak kita juga, ya kan, hanya kehendak Allah. Panas juga, salah juga, panas terus nih hari, ya kan, belisah aluh ya. Kalau jadi kadang-kadang kita nih ya kayak tutupang lah, hujan terus salah juga, panas terus salah juga, ya kan, salah bersalah. Artinya kada apa dengan Allah tuh kada berbaik sangka, ya kan. Nah, kemudian lagi, dan dua perkara yang tiada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya. Dua perkara ini sudah lebih jahat, artinya di bawah ini kada ada lagi, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah, ya kan? Berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita, ya kah, kita baik sangka aja, ya kah, kita susahkah, kita sugihkah, tetap kita berbaik sangka kepada Allah, karena semua itu adalah ujian kedua-duanya, ya kah. Orang sugih itu ujian juga, susah ujian juga, senang ujian juga, sakit, ya kan, ujian juga. Barataan kita selamat di dunia ini adalah ujian, sebagaimana ada di dalam suratul Mulk, ya kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan hidup dan mati untuk menguji kalian. Artinya siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Siapa yang lebih bagus amalnya, ya kan? Nah, itu yang cagar beruntung. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya pun juga sangat amat banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khotimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khotimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manakib orang-orang soleh dan para wali Allah itu, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manakib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bermula nasabnya radhiyallahu an, ya, guru sekumpul nih, dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid
bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ini turunan Sidin, nasab Sidin dari pihak ayah. Laki-laki terus nih sampai ke Dato Kalampayan. Adanya kadada bahalat babinian. Ya kan? Nah, kemudian dari pihak ibunya adalah Masliyah yang ngaran Mama Sidin binti Sofiah. Nah, kababinian ya kan? Binti Muhammad. Nah, kalalakian pulang binti Iyang, kababinian pulang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid. Jadi tergabung ya kah? Dari pihak ayah ke Dato Kalampayan, dari pihak ibu juga nasabnya ke Dato Kalampayan. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan Sidin. Ya kah? Ada cahaya menuju ke pangkuan Ibu Sidin. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anha sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, ya kah? Misalnya Sidin hendak mangga muda, ya kah? Padahal di situ tuh kada ada mangga muda banyak, musimnya belum lagi. Maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya. Jadi keinginan Sidin tuh bermimpi aja. Bila hendak sesuatu ngidam nih, hendak sesuatu lalu dalam mimpi terjadinya. Nah, sehingga keinginannya sudah tidak ada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Esok harinya sudah bangun, kada ada lagi hendak. Karena sudah di dalam mimpi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu an, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau. Kenapa? Karena waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Ya kah? Tentara Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Karena Sidin lahir ini kan belum merdeka lagi, ya kah? 1942. 3 tahun lagi hanya merdeka, masih dijajah orang, ya kah? Penjajahan Jepang. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Karatun ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu an yang bernama Sofiah. Karena kada aman, dia kah di Karatun tuh sudah kada aman lagi, karena Karatun itu termasuk dalam kota Martapura, dia kah dekat saja dengan kota. Kalau Tunggul Irang seberang ini terjauh sedikit, jauh, ya kah ke ujung, ibaratnya ujung benua, ya kah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Jadi Tunggul Irang seberang ini kada pernah dimasuki penjajah. Artinya walau mereka hendak masuk juga kada mampu masuk ke situ. Kenapa? Hal ini terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Adu Ibnu Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Ya. Tuan Guru Haji Abdurrahman ini adalah kakek dari Tuan Guru Husin Qadri, Tuan Guru Badaruddin, ya kan Haji Badaruddin. Nah, Kai Sidin, pakaian Guru
guru Ibad, guru Husain Qadri. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Nah, jadi 3 tahun sebelum kemerdekaan. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimna. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu berangsur-angsur memerah seperti warna bayi kebiasaannya. Dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Ya, jadi hanya menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu an mau ia menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecilnya yaitu Kusyairi. Jadi ngaran sidin Kusyairi, asalnya lagi halus ya. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan Muhammad Zaini atas permintaannya sendiri radhiyallahu an sendiri. Karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman. Nah, Tuan Guru Haji Ahmad Zaini ini ya kuitan Guru Badaruddin, kuitan Guru Husain Qadri. Ya kan? Dari Tunggul Irang. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz. Hamba Allah yang mahfuz yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu an tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Beliau nih seumur hidup kada pernah mimpi basah. Hingga baliknya radhiyallahu anhu hanya disebabkan umur. Ya kah? Kalau kita rata-rata mimpi basah berataan, bahkan sering ya kah? Kalau lagi bujangan tuh sering mimpi basah tuh. Ya kalau nah sering mimpi basah atau mimpi takami di atas tilam. Nah, basah tuh ya kah? Ada sidin ini kada pernah mimpi basah seumur hidup. Jadi tanda balik pun ya kah, ya jadi kebiasaan orang tuh tanda balik mesti mimpi basah. Itu tanda balik orang. Nah, jadi sidin ini tanda balik ada dari mimpi basah juga hanya dengan umur 15 tahun ya kah. Nah, dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, pernah diajak keluarga nonton film di bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya padam. Anak nonton ke bioskop sekalinya padam namanya ada jadi. Nah, nantinya dipelihara oleh Allah supaya jangan berbuat hal-hal yang tidak terpuji. Hingga radhiyallahu an tidak jadi melihatnya. Nah, bahari kan bioskop ya, kalau anak menonton film tuh bioskop bahari. Di sini gini ada bioskop lah.
bioskop ranyen di kapal kah bahari jar. Nah, di mana bahari itu di Radakan situ rasanya bioskop juga adalah. Nah, teater Raja Asad. Nah, pokoknya bahari itu kalau hendak nonton bioskop karena TV ini kada ada lagi. TV kada ada lagi, televisi. Dan kemudian daripada itu bioskopnya pun akhirnya esok harinya tuh rubuh, ya kan? Rubuh, runtuh. Dan ada radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat. Dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Si perampok ini tadi ditakuti orang, ya kan? Disegani orang. Dan hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu an, maka ia meminta kepada radhiyallahu an agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu an untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu an itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni khabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar. Ini belum balik lagi sih Din, belum balik lagi. Melihat sebuah kapal besar, pada dinding kapal itu bertulisan Safinatul Aulia, artinya kapal bubuhan atau rombongan para wali. Safinatul Aulia. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga, satpamnya aja kita, yang berpakaian baju jubah putih. Ada yang menjaganya. Cidin hendak masuk ke dalam kapal itu, ternyata satpam itu tadi, jangan masuk, ya kah? Nah, maksudnya tuh kayaknya dahulu belum lagi, ya kah? Nah. Dan ketika radhiyallahu anhu masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu itu berulang-ulang setiap malam Jumat. Malam Jumat tadi pemimpi pulang, anak masuk, ditegahnya pulang, ya kah? Kena dulu. Malam Jumat tudinya pulang 3 kali berturut-turut pemimpi pulang. Nah, malam yang ketiga itulah beliau dapat masuk ke kapal tersebut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah, di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokbah. Ini Habib dari Surabaya. Nah, belum balik lagi Sidin, sudah tetel Sidin wali. Ya kah? Apabila masuk ke dalam kapal itu ya wali, ya sudah, ya kah? Kapal aulia apa itu? Belum balik lagi. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bermimpi. Radhiyallahu anhu yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan serbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu an dengan nama Zainal Abidin. Jadi cucu Rasulullah Hasan dan Husain, anak Sayyidina Ali, anak Fatimah Zahra, memberi nama dengan guru tadi Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering juga bermimpi sidin bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Dan adalah radhiyallahu an sering pula liqa dengan Rasulullah, artinya bertemu langsung secara sadar, secara yaqazatan atau di waktu bangunnya. Nah, bukan mimpi aja, tapi langsung bertemu dengan Rasulullah. Pernah Sidin ceritakan, ya kah, sewaktu Sidin berada di Madinah, ya kah, lalu Sidin ziarah ke kubur Rasul,
Lalu masuk Sidin ke dalamnya, dibawa oleh penjaganya situ ya kah, dan Rasulullah keluar dari kubur Sidin, Mamaluk bapaluk dengan Sidin. Nah, jadi bertamu langsung dengan Rasulullah. Jadi kalau orang sudah bertamu langsung dengan Rasulullah ya kah, bermimpi aja gen sudah ya kah, sudah bermimpi dengan Rasul tuh hebat sudah orang. Apalagi bertemu langsung dengan Rasulullah, tuh orang yang paling hebat ya kah, hebat benar aja kita. Bermimpi aja gen ya kalau ngadih, apalagi bertemu langsung. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Jadi sudah lagi halus Sidin, belum usia balik. Kalau nomor ceritanya tuh umur 10 tahun Sidin sudah kasyaf hissi, artinya melihat yang jauh ya kah. Nah, melihat yang jauh-jauh. Kayak itu juga kalau ulangan di sekolahan, ulangan Sidin sudah tahu jawabannya, sudah melihat berdahulu. Jadi kadang ada lagi menjawab ya kah, besok misalnya ulangan dari sekolahan ya kah, sudah tahu soalnya, bocor sudah dengan Sidin. Bocor sudah, Sidin sudah melihat soalnya ya kah, jadi kada susah-susah menjawab lagi. Nah itu, jadi tahu sudah barang yang tidak dilihat oleh mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Lawas hanya terjadi ya kah, sudah Sidin pander. Nah seperti yang COVID ini tadi ya kah, COVID-19 nih ya kah, ini sudah Sidin pander 15 tahun yang lewat, sudah Sidin pander. Kesakan Sidin sudah kayak ini pasnya ya itu ya kan, pas kayak itu kejadiannya. Kena ajar Sidin apa ngarannya, racun maracun tuh dicampur buahannya, racun ular macam-macam dicampur buahannya. Dari kena dihambur buahannya di tempat-tempat negara-negara yang makmur ya Sidin. Lalu akhirnya negara itu tuh ampih makmur ya kah, karena racun itu tadi pang, maka racunnya ini menjangkit. Jadi Sidin obatnya kan ada. Nah itu sudah dipandar Sidin, belum apa-apa lagi sudah dipandar beliau. Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu an adalah seorang waliullah. Ya kah, apabila Sidin berjalan ke hutan-hutan, Sidin memang rajin berjalan ke hutan ya kah, karena ini uzlah, berjauh dari bercampur dengan manusia. Nah jadi tumbuh-tumbuhan ya kah, batu-batuan di hutan itu pada-padanya memberi sekalipun. Bahkan ketika hidupnya keluarganya radhiyallahu anhu sangatlah berkekurangan, yaitu ketika radhiyallahu anhu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga radhiyallahu anhu sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya. Jadi rumah Sidin bocoran ya kah, lagi Sidin tuh saraba kakurangan kah, kita tuh susah hidup ya kah, lagi Sidin kumpul dengan Abah Sidin ya kah, karena Abah Sidin ini adalah kerjaan Sidin tuh menggosok intan ya kah, pekerjaan Abah Sidin yang menggosok intan ya kah, lupa menggosok intan tuh bang. Kadang-kadang Sidin makan sabungkus nasi berempat orang dimakan. Sidin ini kan ada ading Sidin yang namanya Siti Rahmah ya kah, Abah Sidin, Mama Sidin, ading Sidin berempat, sabungkus nasi berempat memakan. Susah benar hidup Sidin bahari itu. Jadi apabila hujan turun, rumah tuh bocoran ya kah,
tinggal sabuntu nang kada bocor nang kawadi. Nah, susahnya hidup. Dan terkadang ya radhiyallahu an sekeluarga dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang. Sehari makan sekali aja, sabungkus nasi pulang bagi berempat. Nah, susah sini. Dan terkadang hanya makan gedebung pisang saja. Kada ada nasi makan gedebung pisang. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu anhu hanya memiliki selembar pakaian saja. Pakaian selembar di awak bahari liwar susahnya. Ya Pak. Kadang kan 3 menit lagi lah. Nah, sampai di sini dulu ya kah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT menurunkan rahmatnya kepada kita dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, janatan kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.